Jagung merupakan salah satu tanaman penting dan strategis dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Jagung dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, yaitu pertama dapat dimakan sebagai makanan utama atau sebagai bahan baku untuk berbagai jenis makanan, seperti tortilla, popcorn, keripik jagung, dan lain sebagainya. Kedua, digunakan sebagai pakan ternak, terutama untuk sapi, domba, ayam, dan lain-lain. Ketiga, jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, seperti etanol dan biofuel, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keempat, digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan, minuman, farmasi, dan kimia. Selain itu, bagian-bagian tanaman jagung juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti daun jagung digunakan sebagai pakan hijauan untuk ternak, dan sebagai bahan baku dalam industri kertas dan kain. Batang jagung digunakan sebagai bahan bakar dan sebagai bahan baku dalam industri pulp dan kertas. Sabut jagung digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan karbon aktif, serta sebagai media tanam dalam pertanian hidroponik, serta bulu jagung digunakan sebagai bahan isolasi suara dan pengemas dalam industri makanan dan farmasi. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil jagung terbesar di dunia, atau terbesar ke-8 setelah Amerika Serikat, China, Brazil, Argentina, Meksiko, Ukraina, dan India. Produksi jagung Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai sekitar 28,5 juta ton. Meskipun demikian, Indonesia masih mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi, terutama untuk pakan ternak dan industri makanan. Pada tahun 2021, impor jagung Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta ton. Menurut data dari Food and Agriculture Organization, FAO, pada tahun 2021, kebutuhan jagung dunia diperkirakan mencapai sekitar 1,145 juta ton dengan produksi jagung dunia diperkirakan mencapai sekitar 1,187 juta ton. Sedangkan untuk kebutuhan jagung di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai sekitar 17,7 juta ton. Kegiatan usaha tanaman jagung menggunakan alsintan modern yang dipraktekkan di beberapa negara dilakukan sebagai berikut. Pertama, persiapan lahan, yaitu pembersihan lahan dari rumput, batu dan sisa tanaman yang ada. Pengolahan tanah dengan menggunakan alat seperti traktor untuk membajak, meratakan dan menggemburkan tanah. Kedua, penanaman, yaitu pembuatan bedengan dan lubang tanam secara teratur dengan menggunakan mesin tanam jagung. Selanjutnya penanaman benih jagung dengan mesin tanam jagung. Ketiga, pemupukan, yaitu pemberian pupuk secara teratur dengan menggunakan mesin penyemprot pupuk jagung, dan penyesuaian jenis dan dosis pupuk dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman jagung. Keempat, pengairan, yaitu pengairan lahan secara teratur dengan menggunakan mesin penyiram jagung, dan penyesuaian frekuensi dan jumlah air dengan kebutuhan tanaman jagung dan kondisi cuaca. Kelima, pengendalian hama dan penyakit, yaitu penggunaan alat seperti sprayer untuk penyemprotan pestisida pada tanaman jagung, serta melakukan pemantauan dan tindakan pencegahan terhadap hama dan penyakit pada tanaman jagung. Keenam, pemanenan, yaitu panen jagung secara mekanis menggunakan mesin panen jagung, selanjutnya melakukan pemilahan dan pengepakan jagung yang telah dipanen. Dengan menggunakan alsintan modern, proses usaha tanaman jagung dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan alsintan modern juga memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan cara tradisional. Penggunaan teknologi alsintan modern sangat membantu dalam pengembangan dan produktivitas jagung. Pemanfaatan alsintan modern tersebut tentu perlu disesuaikan dengan kondisi agroekosistem usaha tanaman jagung di Indonesia. Namun demikian, adopsi teknologi tepat guna diharapkan dapat disiapkan untuk menghadapi tantangan pengembangan jagung di Indonesia.
Kondisi dan tantangan pengembangan jagung di Indonesia antara lain. Pertama, produktivitas jagung di Indonesia masih rendah, sekitar 3,5 ton per hektar, dibandingkan dengan negara-negara maju yang dapat mencapai 15 ton per hektar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penggunaan varietas yang kurang unggul, kurangnya pemupukan, dan pengelolaan lahan yang belum optimal. Terlebih, kegiatan usaha tanaman jagung dilakukan dalam luasan yang terbatas, tidak dalam hamparan seperti tanaman tebu. Kedua, pemasaran yang belum terorganisir dengan baik. Pemasaran jagung di Indonesia masih didominasi oleh pedagang lokal yang membeli jagung dari petani dengan harga rendah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan petani seringkali tidak mendapatkan harga yang menguntungkan, dan sebagian besar keuntungan dari penjualan jagung dinikmati oleh pedagang lokal. Ketiga, ketergantungan pada impor jagung. Indonesia masih mengimpor jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi, terutama untuk pakan ternak dan industri. Ketergantungan pada impor jagung dapat meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga jagung di pasar global. Dan keempat, kurangnya diversifikasi produk pangan dari jagung. Jagung di Indonesia masih banyak dikonsumsi sebagai makanan pokok dan pakan ternak, sementara konsumsi jagung sebagai bahan baku industri dan energi masih rendah. Diversifikasi konsumsi jagung dapat meningkatkan nilai tambah jagung dan mengurangi ketergantungan pada impor jagung. Untuk mengatasi permasalahan jagung di Indonesia, diperlukan upaya-upaya seperti pengembangan varietas unggul, peningkatan teknologi produksi, pengembangan pasar dan pemasaran yang terorganisir, diversifikasi produk pangan dari jagung. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi jagung dan meningkatkan kesejahteraan petani.